Nah, dari sinilah kita harus mulai belajar bagaimana mereka itu membangun channel itu, berjuang berapa lama, dan bagaimana mereka itu memotivasi diri kita dan seling mengatakan bahwa kita ini ya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita ini menjadi konten kreator itu terkadang tidak ditata dengan baik mental kita, apa yang diambil kepada konten kita, apa yang ditentukan, ide konten itulah yang menentukan sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kondisi kita. Jadi untuk menyamankan diri kita dalam menjadi YouTuber, terutama itu harus skill itu, teman. Itu harus sesuai dengan apa yang kita mampu. Karena kalau tidak sesuai kemampuan, itu akan tumbang di tengah jalan, akan berhenti ngoten. Saya video-video beranda tutor itu banyak juga yang sudah bagaimana supaya ide konten itu tidak tumbang dan cara mempertahankannya. Nah, itulah yang kita bangun selama ini. Jadi orang yang punya skill itu artinya harus bagaimana? Skill itu ya kebiasaan hari-hari kita tuh apa? Itulah yang kita ini supaya konten itu dengan tenang, dengan memenuhi syarat, kita itu tidak berat. Nah, itulah ya teman. Contohnya kalau konten itu ada pemainnya, misalkan komedi drama misalkan, itu kan ada beberapa anggota, misalkan 5 orang harus membuat syuting tiap hari. Itu masalahnya kalau anggota itu tidak ada waktu, terkendala keadaan, akhirnya kan membuat video juga terhalang karena ada salah satu anggota yang sudah tidak mau atau bagaimana. Itulah yang menyebabkan nanti konten itu bisa berhenti. Nah, saran beranda tutor itu, kalau kita ini kalau ingin selalu nyaman, makanya beranda tutor ini kenapa harus mengambil tutorial YouTube. Karena tutorial YouTube itu ya memang awalnya saya juga tidak mengetahui, tetapi ya karena belajar dari channel-channel besar, akhirnya membangun channel itu semacam ini. Akhirnya kita yang mengamati, meniru, dan mengadakan riset. Tetapi yang perlu diingat itu bukan kok hanya mengamati, meniru saja, tapi kita harus punya strategi. Walaupun tidak sama tapi kan hampir mirip. Strategi setiap kreator itu kan berbeda-beda untuk bangun channelnya, meningkatkan kualitas videonya. Itulah yang membedakan antara mengcopy paste, antara modifikasi, itulah yang membedakan. Itulah yang kita pegang selama ini, dan kalian boleh mempraktekkan dengan cara-cara semacam ini. Banyak kok tutorial YouTube yang itu juga banyak yang cepat monet, dan maksudnya cepat monet tapi dengan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang curang. Itulah ya teman. Jadi masih sulitkah membuat video atau bagaimana? Kalau jawabannya membuat video itu sangat mudah. Yang menyulitkan itu ya karena terkadang ide konten itu tidak terpikirkan masa yang akan datang, ya berakhir tumbang dan berakhir kesulitan. Setelah kesulitan maka tiba-tiba ganti tema, ganti videonya ganti, akhirnya penonton itu akhirnya tidak selalu standby. Kalau kita ini jual nasi padang ya konsisten jual nasi padang. Kalau orang jual nasi padang
hari ini jual nasi padang, besok nasi uduk, besok nasi. Nah, ini kan tidak konsisten karena disitulah YouTube itu juga menyukai yang namanya satu tema. Kalau tidak satu tema maka akan menyebabkan narasi itu tidak nyambung, teman. Jadi yang dibilang satu tema itu adalah narasi itu tersambung, apalagi ada episode-episode yang ada keterkaitannya. Nah, itulah yang lebih bagus, teman. Kalau kalian tuh kan lihat TV ada episode ini kan selalu berkelanjutan. Nah, inilah yang dibilang narasi. Narasi itulah yang berkelanjutan, maka satu tema ini bisa diterima oleh mesin YouTube, terbaca oleh mesin YouTube bahwa kita ini memang satu tema, dan video kita ini juga akan tersambung lewat judul, lewat thumbnail, lewat audio. Ketika apa yang kita ucapkan itu akan tersambung ke video-video yang memang satu narasi. Misalkan saya ngomong ingin menjadi YouTuber, cara mencari subscriber, cara mendapatkan ide konten, cara menambah dolar. Nah, kata-kata ini ketika mesin YouTube atau mesin Google itu membaca, maka audio ini juga bisa tersambung ke channel-channel milik orang lain, entah itu channel yang besar maupun channel yang masih kecil. Nah, itulah mesin YouTube cara bekerja, bagaimana narasi bahwa memang satu tema, itulah bahwa narasi itu memang selalu satu tema. Terkadang kita ini bicara soal satu tema, tetapi narasi kita meleset dari satu tema. Contohnya channel memasak, tapi yang diomongi tentang tentang toko, sabun mandi, sampo dan lain-lain, ini kan ya tidak nyambung. Walaupun judulnya thumbnail itu tentang masak, tapi narasi itu tidak disebutkan, maka ya artinya tidak bisa sinkronasi dengan satu tema. Terus kita bongkar lagi, terkadang thumbnail itu dan judul tidak sama dengan narasi. Apakah video kita ini juga akan direkomendasikan atau mendapatkan ke channel-channel lain? Nah, mengenai ini kalau bicara ini kan membentuk algoritma lagi ya, teman. Contoh, kalau thumbnail itu warnanya merah, maka akan bersanding dengan warna merah. Thumbnail itu warna kuning, bersanding dengan warna kuning. Atau kata-katanya baik thumbnail maupun judul itu juga akan tersanding dengan video-video orang lain yang judulnya mirip atau bahkan sama. Nah, tetapi kenapa kok terkadang rekomendasinya itu terkadang di video lain, terkadang narasi itu tidak sama, makanya meleset ke video rekomendasi yang bukan satu tema. Inilah yang terjadi karena mesin YouTube itu bekerja semacam itu ya, teman. Bekerja semacam itu dan akhirnya tidak bisa menyambungkan ke channel-channel besar. Jadi caranya ya, teman, caranya untuk merekomendasikan judul maupun thumbnail supaya video kita rame itu adalah bagaimana kita mengutip thumbnail, judul dan narasi itu mirip tapi tidak sama gitu. Mirip tidak sama, itulah yang akan nantinya untuk memancing rekomendasi yang kita maksud. Contoh, kalau saya mengambil judul masih layakkah tombol subscribe di tahun 2024 misalkan, terus channel besar itu membuat judul itu, terus narasinya apakah sama? Terkadang tidak sama mereka menarasikan. Nah, walaupun judulnya sudah disamakan, walaupun thumbnail sudah sama, hashtag dan lain-lain, tetapi dalam pembawaan narasi itu tidak sama, bahkan terkadang pleset, itu juga tidak direkomendasikan.
yang direkomendasikan itu ya memang hampir-hampir mirip, dan videonya juga pun hampir-hampir mirip. Kalau tidak mirip, misalkan ini kan background belakang semacam ini, itu nanti kan algoritma itu membentuk ke video orang lain yang berbeda. Terkadang bukan tutorial YouTube, tapi terkadang masuk ke vlogging, masuk ke apa gitu teman, hutan atau mancing. Jadi background semacam ini tuh bisa kerekomendasi ke yang lain walaupun narasinya berbeda. Itulah algoritma. Jadi algoritma itu memang berubah-ubah dan sesuai kondisi video kita. Video kita ini kondisinya berbeda-beda, maka ya rekomendasi itu juga berbeda-beda. Terkadang bisa rekomendasi video yang kecil juga bisa yang besar. Nah itulah ya teman. Tapi yang pasti video-video yang mendapat rekomendasi itu yang selalu mendapat tontonan yang rame, like-nya rame, mendapatkan surveinya yang rame, itulah yang mendapatkan video yang banyak. Itu ya teman. Jadi aku rasa belajar selama ini tuh kita harus benar-benar memahami bagaimana kerja mesin, bagaimana algoritma itu dibentuk. Apalagi YouTube ini kan sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada kabar terbaru bahwa Google itu akan diatur lagi oleh Menteri Menkominfo karena melakukan situs-situs judol alias judi online. Nah, judi online ini berbahaya dan Indonesia akan membuat aturan kembali bagi Google. Nah, ini juga nantinya juga akan berpengaruh kepada konten kreator, karena yang pasti rekomendasi itu akan berubah kembali, bahkan views itu bisa sepi karena selalu diatur dengan negara kita. Dan YouTube pun juga pusing dengan proyeknya sendiri, mereka harus membayar pajak banyak, konten kreator juga membayar pajak banyak. Akhirnya apa? Ya bubarlah konten kreator, YouTuber itu akan mulai memunah karena penghasilan selalu menipis, dihantam oleh pajak YouTube, dihantam oleh aturan YouTube. Akhirnya ya goncang gancing. Ya itulah pemusnahan seorang karya anak bangsa, pemusnahan konten kreator yang ingin mencari uang sendiri tanpa bantuan negara. Tetapi kita juga selalu diatur, bayar pajak mahal, dan harus dipaksa oleh aturan bahwa kita ini memang harus membuat konten yang berkualitas. Apalagi yang aturan perpres mengenai publishing reg atau dewan pers itu kan juga salah satunya teman. Inilah yang menyebabkan konten kreator ini banyak yang mundur, terus banyak yang menjual akun monet bahkan jutaan. Jadi ada yang menjual akun monet itu jutaan teman. Mereka sudah menilai bahwa nge-YouTube itu lama-lama bubar, lama-lama tidak menghasilkan, akhirnya mereka dijual lebih awal. Nah, apakah kita mau jual akun atau tidak itu tergantung keyakinan ya teman. Kalau kita masih yakin YouTube masih jaya, misalkan YouTube masih bisa diandalkan, konten kreator masih oke, ya oke, kita jangan menjual akun. Tapi kalau sudah tidak percaya dengan adanya YouTube, makin kesini makin kecil gaji, makin gak karuan, ya silakan kalian menjual. Karena tergantung semua orang itu keyakinan kita bagaimana, itulah yang menentukan. Ya itulah kreator Indonesia. Kreator Indonesia itu per view-nya akan per 1000-nya itu hanya dibayar 500 perak. Tapi kalau konten kreator yang berada di luar negeri per 1000-nya itu 1500.
Makanya saya sering kemarin mengatakan kalau orang ingin jadi YouTuber itu pikir-pikir dulu, pertimbangkan dulu kontennya apakah sudah siap apa belum. Karena gaji YouTuber itu kecil, di Indonesia tuh per 1.000-nya 500 perak. Nah, itu pun harus ngonten banyak, harus punya konten banyak, viewsnya harus banyak. Kalau tidak banyak ya kita tidak dapat duit, alias kerja terus tapi tidak dapat duit, kira-kira begitu. Itulah hampir sama dengan aktivitas kerja sehari-hari, teman. Itulah seorang konten kreator. Tetapi kalau kita tidak pertimbangkan, maka ya kita akan mengeluh tiap hari. Wah, konten tiap hari tidak dapat gaji, semacam itu, teman. Itulah yang kita pikirkan. Makanya pesan saya, kalau orang ingin jadi YouTuber itu harus langkah-langkahnya pikirkan dulu. Gaji YouTuber itu kecil di Indonesia, tapi kalau ditelateni, dikonsisteni ya lumayan, teman. Sebulan 2 juta ya alhamdulillah masih bisa. Kalau untuk ngansur motor masih bisa. Kalau bagi konten-konten yang biasa ya lumayan lah ya, buat DP motor, buat bayar angsur kan lumayan. Konten kreator yang kecil pun menghasilkan. Apalagi kalau kalian itu punya skill mantap, punya ide konten yang berlian, maka kalian bisa viral dan bisa gajian besar. Orang jangan nengok artis itu nggak usah ngapain juga ditonton. Yang selama kita bahas ini kan kita bukan artis, bukan public figure, bukan ormas, bukan lembaga. Makanya bagaimana membuat konten itu yang penting bisa gajian rutin tiap hari. Nah, inilah yang kita cita-citakan. Lambat laun video kita juga akan rame, akan ditonton oleh orang, dan lalu mensubscribe channel kita, lalu membeli super tank dan lain-lain. Oke, aku rasa itu saja dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Semoga kalian yang masih ingin jadi YouTuber lanjut dan optimis, dan tingkatkan keyakinan yang benar, konsisten upload video di jam-jam sibuk, upload video, jangan upload video di malam hari karena merusak channel dan tidak akan ditonton oleh penonton. Oke, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.